Minasan, konnichiwa. Welcome back to Wagomo Japanese Class. Masih bareng Manda di sini. Minasan, genki desu ka? Teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Mengingat sekarang ini cuaca lagi nggak banget ya, lagi gampang bikin sakit nih. Jadinya kalian harus jaga kesehatan dengan baik. Ngomong-ngomong soal sakit, pastinya di musim sakit kayak gini tuh kalian bakal sering nih ngucapin cepet sembuh ya, istirahat yang cukup ya, sama teman-teman kalian ya nggak sih? Nah, ngomong-ngomong soal ucapan seperti itu, kalau dalam bahasa Jepang kira-kira gimana ya cara ngucapin get well soon? Nah, ternyata dalam bahasa Jepang ini ada macam-macam. Kalau mungkin di bahasa Indonesia cuma satu, cepet sembuh ya, lekas sembuh ya. Sedangkan di Jepang ini ternyata ada banyak sekali nih ungkapan cepat sembuhnya itu. Dan juga ini bisa tergantung dari situasinya. Apakah kalian mau mengucapkan secara lisan atau kalian mau mengirimkan lewat chat atau surat, itu akan menjadi berbeda nih. Nah, buat kalian yang penasaran, di video kali ini Manda akan share bermacam-macam get well soon dalam bahasa Jepang. Yuk, siapkan buku catatan kalian dan catat materinya dengan rapi. Simak videonya sampai selesai. Oke, kita akan langsung masuk ke ungkapan get well soon yang pertama. Nah, yang ini tuh pasti sering banget kalian dengarkan, baik di anime, baca di manga, juga pasti udah sering, yaitu odaiji ni. Odaiji ni, ya, yang artinya exactly get well soon, atau dalam bahasa Indonesia lekas sembuh ya. Nah, odaiji ni ini kapan sih kita pakai? Yang jelas odaiji ni ini adalah bahasa lisan ya teman-teman, dan kita pakai untuk orang yang memang akrab sama kita atau udah deket lah sama kita. Jadi kalian bisa pakai buat siapa aja nih, buat teman sekolah, teman kampus, teman kantor boleh, atasan juga boleh, bawahan kalian juga boleh, atau keluarga, adik, kakak, ibu, ayah boleh. Dengan catatan semuanya ini adalah orang-orang yang memang dekat sama kalian, akrab sama kalian, dan bukan SKSD. Ingat ya. Jadi odaiji ini bisa kalian gunakan secara bebas dan kasual selama orang tersebut emang udah masuk inner circle kalian lah, kayak gitu ya. Nah, itu untuk odaiji ni. Nah, teman-temannya odaiji ni juga banyak nih. Ada lagi misalnya yukkuri yasunde ne. Yukkuri yasunde ne. Nah, kalau yang ini bukan lekas sembuh sih artinya, tapi lebih ke arah istirahat yang cukup ya, kayak gitu. Ini bisa kalian pakai juga dalam konteks yang udah akrab tadi. Selain yukkuri yasunde ne, ada juga muri o shinai de. Muri o shinai de, yang artinya jangan maksain diri kamu. Jadi misalnya kamu lagi ketemu nih sama teman kamu yang dia kerja terus, padahal dia lagi pilek sama pusing. Nah, kamu tuh mau nyuruh dia istirahat biar dia nggak sakit, kamu bisa pakai kata-kata yang aku bilang tadi, kayak muri o shinai de, jangan paksain diri kamu. Oke, itu buat yang pertama, paham kan? Kita masuk ke ungkapan yang kedua ya. Kita masih pakai odaiji ni, tapi belakangnya berbeda nih. Odaiji ni nasatte kudasai. Odaiji ni nasatte kudasai. Kalau diucapkan lebih enakan mungkin odaiji ni nasatte kudasai gitu. Yang artinya sama kok, lekas sembuh ya. Cuman teman-teman tahu sendirilah, bentuk yang belakangnya ada te kudasai itu kan berarti sesuatu yang memang formal, situasinya sopan banget gitu ya. Nah, jadi odaiji ni nasatte kudasai ini digunakan untuk orang-orang yang kalian anggap istilahnya penting, kedudukannya lebih tinggi, atau kalian hormatin banget. Contoh, atasan kalian, dosen gitu ya, kakak kelas kalian, atau keluarga yang emang bener-bener kalian hormatin. Uyut, engkong, oma gitu ya. Nah, itu bisa lo pakai odaiji ni nasatte kudasai. Ada nih sebenarnya satu bentuk lagi, yaitu odaiji ni shite kudasai. Odaiji ni shite kudasai, bentuk shite kudasai. Cuman kurang disarankan sih, karena kalian tahu ya, bentuk shite kudasai ini kan sebenarnya lebih kayak bentuk perintah sopan, kayak tolong bla bla bla, tolong lekas sembuh gitu kan, kayak kurang enak aja gitu ya di kuping. Jadi kayak kesannya memaksakan. Nah, jadi daripada odaiji ni shite kudasai, lebih baik kalian pakainya odaiji ni nasatte kudasai. Ingat ya. Ungkapan yang ketiga, ini mungkin kalian baru pertama dengar, tapi tulisannya seperti ini. Gojiai kudasai. Gojiai kudasai.
Oke, yang ini tuh bukan bahasa lisan ya, ini tuh bahasa tulisan. Jadi kalau misalkan di Jepang kalian lagi kirim-kirim bingkisan, misalnya berupa buah-buahan, bunga, atau makanan untuk orang yang sedang sakit atau masa pemulihan, misalnya pasca operasi dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan kirim bingkisan tuh. Di bingkisan tersebut pasti ada kartu ucapannya dong. Nah, si kartu ucapannya itu tulisannya Gojiai Kudasai, yang artinya pun sama lekas sembuh ya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau dilihat dari makna sesungguhnya tuh apa sih Gojiai Kudasai ini? Nah, GI ini kan ada kanji ji yang artinya jibung juga ya, kayak diri sendiri. I-nya ini cinta. Jadi GI ini mencintai diri sendiri sebenarnya. Nah, cuman mencintai diri sendirinya ini tuh maksudnya gimana nih? Maksudnya jagalah dirimu biar nggak sakit gitu loh. Jadi Gojiai Kudasai itu artinya ya jagalah dirimu biar sehat gitu teman-teman ya. Jadi secara nggak langsung juga sama aja kok, get well soon juga ya gitu kan. Nah, biasanya nih si Gojiai Kudasai ini pun disatuin sama kata-kata lain. Misalnya disatuin sama nani tozo atau disatuin sama kuregure mo juga sering ya. Jadi kayak contohnya nani tozo gojiai kudasai atau kuregure mo gojiai kudasai, yang artinya pun sama, jagalah dirimu, kayak gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan kalian memberikannya dalam bentuk bingkisan, bahasa tulisan pakainya gojiai kudasai. Ingat ya. Berikutnya kita masuk ke ungkapan yang keempat, yaitu oitawari kudasai. Oitawari kudasai. Wah, ini sih sopan banget ya, bahkan dia lebih sopan daripada gojiai kudasai. Dan ini pun lebih ke special case aja sih, penggunaannya sangat terbatas ya. Biasanya itu di kalangan bisnis ya teman-teman, dan ini pun masih termasuk bahasa tulisan. Tulisan ya, bukan bahasa lisan gitu loh biasanya. Nah, kondisi-kondisi dimana kita bisa pakai ini tuh misalnya ada klien dan juga atasan ya. Kondisinya misalnya salah satu sedang sakit, terus lagi kirim-kiriman email nih. Nah, kita bisa sertakan di email tersebut oitawari kudasai, yang artinya juga sama get well soon gitu teman-teman. Jangan sampai lupa ya. Berikutnya untuk ungkapan yang kelima ada seiyo nasatte kudasai. Seiyo nasatte kudasai. Nah, kalau yang ini kalian bisa gunakan ini misalnya untuk gejala yang lebih berat daripada sakit yang biasa gitu ya. Misalnya teman kalian masuk rumah sakit, dia mau operasi atau sesuatu yang memang berat banget gitu loh gejalanya. Kalian bisa pakai seiyo nasatte kudasai. Nah, seiyo ini sendiri memiliki arti kayak mengistirahatkan badan, pikiran gitu loh, maksudnya dengan tenang dan memulihkan kesehatan kalian atau badan kalian gitu. Jadi seiyo ini maknanya dalam ya teman-teman, makanya kita gunakan untuk special case seperti itu. Nah, selain 5 ungkapan tadi ya, aku masih punya satu alternatif lagi teman-teman untuk seiyo nasatte kudasai. Ada satu lagi nih sebenarnya, ada kata yojo nasatte kudasai. Yojo nasatte kudasai. Ya, jadi ini mirip-mirip juga ya, bisa kalian gunakan dalam kondisi yang memang kayak orang itu misalnya baru beres operasi atau habis mengalami suatu penyakit yang kayak berat banget gejalanya. Kalian juga bisa pakai yojo nasatte kudasai ya. Kalau yojo ini artinya apa sih? Kalau yojo ini sendiri tuh dia memiliki arti agar tubuh atau kesehatan kita dan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, kayak gitu. Makanya ini sebenarnya maknanya dalam ya. Mau seiyo, mau yojo, itu pun adalah dua kata yang dalam bahasa Jepang tuh memang memiliki makna yang bagus gitu untuk kita sendiri, untuk dalam rangka pemulihan atau apapun untuk kesehatan, itu bisa pakai ini yojo nasatte kudasai. Oke teman-teman, nah setelah kalian simak dan dengarkan tadi, ternyata ada cukup banyak ya ungkapan get well soon dalam bahasa Jepang ya. Bisa dibilang ada 6, dan bahkan mungkin gak cuma 6, masih ada juga ternyata nih ungkapan-ungkapan lainnya untuk bilang cepat sembuh dalam bahasa Jepang. Buat kalian yang mungkin aku tahu nih kak, ternyata ada nih alternatif lainnya, boleh
boleh dong kalian sharing di kolom komen. Terutama mungkin kalian-kalian yang sudah pernah tinggal di Jepang, hidup di sana biasanya juga akan memiliki kosakata atau frase-frase yang lebih komprehensif lagi dan lebih lengkap lagi. Boleh dong bantu di kolom komen ya, biar kita sharing ilmu sama semua J Family yang menonton video ini pastinya. Oke, dan buat kalian yang mungkin baru familiar dengan ungkapan-ungkapan yang aku share tadi, jangan lupa untuk dicatat, sering-sering dibaca, dan kalau masih ada pertanyaan, boleh banget kalian juga langsung tanyakan di kolom komen. Oke, dan next juga aku akan membawakan materi-materi lainnya. Kalau kalian pun ada masukan materi apa nih yang mau aku bahas di next video, juga boleh komen aja. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan juga subscribe supaya aku juga makin semangat sharing-sharing info dan ilmu buat teman-teman semua. Kita bertemu lagi di next video. Aku Manda, arigato, matane, bye-bye. Odaiji nih ya buat kalian yang lagi kurang sehat. Untuk ungkapan yang keempat ini teman-teman juga, apaan sih? Tuh, 2, 3.